Harga gula pasir kembali menembus rekor tertingginya sepanjang masa. Setelah sebelumnya pada November tahun lalu, harga gula pasir sempat menyentuh Rp17.000 per kilogram. Kali ini harga gula pasir bahkan menembus rekor barunya lagi, yaitu adalah Rp18.850 per kilogram. Apa yang menjadi penyebabnya? Harga gula pasir memecahkan rekor barunya pada 6 Mei 2024 di harga Rp18.850 per kilogram. Sejak awal tahun, harga gula pasir konsisten menanjak. Dari harga Rp17.700 per kilogram, terus menanjak dan mulai menembus Rp18.000 per kilogram pada awal bulan Maret. Badan Pangan Nasional menyatakan harga gula konsumsi tidak akan kembali ke harga Rp14.000 per kilogram seperti 2 tahun lalu. Hal ini terjadi karena biaya produksi tebu yang meningkat hingga Rp13.000 per kilogram. Merespon harga gula pasir yang terus menanjak, Badan Pangan Nasional telah menaikkan harga acuan pembelian atau HAP gula konsumsi pada awal April lalu. Kini HAP gula konsumsi ditetapkan menjadi Rp17.500 per kilogram. Khusus untuk wilayah Maluku dan sejumlah wilayah Indonesia Timur, serta wilayah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan, pemerintah menetapkan HAP Rp18.500 per kilogram. Kebijakan ini berlaku sementara mulai 5 April hingga 31 Mei 2024. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan ini diambil dalam respon kenaikan harga gula dunia yang sudah tinggi. Sementara kebutuhan gula di Indonesia masih bergantung terhadap impor. Arief menambahkan, keputusan ini juga merespon protes dari para peritel yang sempat kesulitan mendapatkan stok gula lantaran harganya sudah melebihi HAP. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) menyambut baik kebijakan pemerintah yang merelaksasi harga acuan pembelian. Namun ia mengakui efek kebijakan relaksasi HAP ini tidak serta-merta akan mengembalikan stok gula di retail kembali normal. Ia beralasan kebijakan relaksasi ini diterapkan pada saat cuti bersama Lebaran, sehingga tidak ada aktivitas distribusi. Pada saat dikasih relaksasi dari tanggal 5 April, kan itu libur Lebaran. Jadi otomatis pemerataan saluran atau pengiriman gula itu ya semuanya libur, otomatis tertunda. Nah, kemudian minggu lalu sudah mulai bergerak. Jadi sekarang di retail kalau teman-teman lihat itu yang harga Rp17.500 itu sudah mulai banyak. Karena memang bukan terkendala ya, memangnya libur kan, libur panjang ya. Merespon kenaikan HAP gula konsumsi, Asosiasi Gula Indonesia berharap kenaikan HAP ini dapat menciptakan keseimbangan antara permintaan dan pasokan yang tersedia. Tenaga ahli Asosiasi Gula Indonesia, Yadi Yusriyadi menyebut, saat ini ketersediaan pasok gula dari dalam negeri diperkirakan hanya cukup untuk bulan Mei. Namun kondisi ini akan membaik pada saat impor ID Food sebesar 296.000 ton sudah didistribusikan pada bulan Mei ini, serta hasil giling tebu di bulan Juni nanti. Selain pasokan yang menipis, harga gula juga meningkat karena kenaikan harga gula impor akibat biaya transportasi yang naik dan nilai rupiah yang melemah hingga menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Kelangkaan stok gula di industri retail diakui Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo). Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mande menjelaskan, kelangkaan stok gula pasir ini disebabkan pengusaha yang menahan pembelian karena harga beli di atas harga eceran tertinggi. Satu adalah kalau harga belinya di atas harga jual, ya pasti barang akan langka. Berarti harus ada relaksasi terhadap harga acuan ataupun harga eceran tertinggi supaya harga belinya di bawah harga jual. Karena kalau nggak ada pelaku usaha yang mau beli mahal, belinya tinggi, jualnya HET atau jual acuan. Nah itulah yang menyebabkan langka. Jadi kalau dibilang langka itu pasti karena perbedaan harga beli dan harga jual.
Meski sempat langka, Roy mengakui kini stok gula di industri retail telah kembali normal. Senada dengan Aprindo, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), APTRI juga mengklaim stok gula nasional tetap aman. Menurut Ketua Umum Aptrindo, Sumbitro Samadikun, isu kelangkaan stok gula ini mencuat karena data yang tidak akurat. Sumitro menjelaskan, mayoritas stok gula nasional dikuasai oleh pelaku usaha swasta, bukan BUMN yang bisa dikendalikan langsung pemerintah. Kalau kita bicara tentang stok nasional, tidak hanya sekitar 300 sekian ribu yang hanya untuk 1,5 bulan, itu nggak betul. Lebih dari itu, hanya saja di dalam total seluruh stok ini, tidak ada yang secara signifikan dikuasai oleh badan atau BUMN yang itu notabene kebijakannya ditentukan oleh pemerintah. Hampir 95% lebih stok nasional gula ini ada di pelaku usaha. Baik di tingkat atas, di tingkat menengah, maupun sampai dengan pelaku usaha di tingkat bawah. Mereka pegang stok. Oleh sebab itu kita tidak boleh hanya menyebutkan stok yang ada di gudang-gudang pabrik gula. Itu akan menambah kepanikan juga seolah-olah gula ini akan mengalami kekurangan. Gula kita cukup, dan kalau sudah khawatirnya juga, kalau kita merasa bahwa gula kita mengalami kekurangan, maka akan ada importasi lagi yang itu biasanya selalu diikuti dengan importasi-importasi yang jumlahnya melebihi kebutuhan. Para pelaku usaha mengakui tren produksi gula dan produktivitas tebu per hektar setiap tahunnya mengalami penurunan. Untuk itu perlu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas gula nasional. Menurut Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia, Dwi Purnomo Putranto, penurunan produktivitas tebu disebabkan efek El Nino yang mengakibatkan bergesernya masa tanam. Kondisi ini membuat waktu produktif tebu tidak optimal. Untuk itu, Dwi mendorong agar waktu giling tebu tetap mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku. Kita berkepentingan adalah agar competitiveness daripada industri gula kita itu semakin tahun semakin baik. Salah satu itu bisa dicapai apabila misalnya kita mengawali musim giling itu ya memang betul-betul sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Jadi misalnya pada saat sekarang ini tebunya belum masak karena tahun yang lalu ada El Nino, rendemennya misalnya masih rendah, tebunya masih kecil-kecil, ya mungkin kita masa gilingnya harus mundur agar supaya produktivitas kita tinggi. Nah, kita mesti berhitung ini antara time lag antara giling lagi yang dikhawatirkan Pak Mitro nanti dengan menipisnya stok gula. Mungkin pada saat-saat tertentu memang diperlukan adanya suatu buffer gitu ya, yang mungkin berasal dari impor segala macam. Tetapi itu semuanya kembali lagi itu harus betul-betul dikendalikan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan sampai itu nanti kemudian merugikan petani. Selain dari sisi teknis, Dwi juga mendorong dari sisi birokrasi. Ia mengungkapkan pentingnya peran badan yang menguasai, mengatur stok, dan memastikan ketepatan data stok gula hingga tingkat pedagang pasar. Hal ini disebut Dwi penting untuk memberikan kepastian keamanan stok gula dalam negeri, mengingat saat ini data yang dikeluarkan pemerintah hanya data stok di pabrik gula. Diberikan kuota impor itu kan sebenarnya privilege, ya. Kecuali mungkin mulai tahun kemarin yang harganya orang impor itu malah rugi gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu impor itu suatu privilege itu. Jadi sudah sewajarnya seandainya pemerintah mengasih kuota impor itu merupakan privilege. Ya, kemudian juga kapan itu dijualnya ya untuk kepentingan kepentingan bangsa lah, kepentingan rakyat juga lah melalui pemerintah dalam hal ini, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang melonjak seperti itu gitu. Memang kalau badan menurut saya itu tidak perlu harus dibentuk badan baru gitu ya. Baik. Menurut saya seperti dulu memang pernah ada Dewan Gula Indonesia gitu loh. Mungkin sekarang bisa dilakukan dengan cara lain dengan menggunakan badan-badan yang ada, atau ada BUMN pangan segala macam, Bulog, ID Food, holding perkebunan segala macam. Melonjaknya harga gula hingga menyentuh rekor tertingginya pun membuat pemerintah akhirnya kembali menggencarkan program swasembada gula. Bahkan pemerintah melalui Kementerian BUMN kini tidak hanya melibatkan BUMN di sektor pangan, namun juga di sektor non-pangan untuk ikut terlibat. Sebelumnya, BUMN yang turut terlibat dalam program swasembada pangan ini diantaranya adalah ID Food, PT Perkebunan Nusantara Holding, dan Pupuk Indonesia Group. Dan
Kali ini yang turut terlibat diantaranya adalah Perhutani serta Dana Reksa. Pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pembentukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 April 2024. Dalam Satgas ini, BUMN akan terlibat secara aktif untuk mempercepat realisasi swasembada gula. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengatakan, dalam Satgas ini akan ada joint venture antara Dana Reksa dan Perhutani. Kedua BUMN ini akan berperan sebagai pengelola kawasan seluas 2 juta hektar di Merauke. Tiko menyebut PT Perkebunan Nusantara 3 Holding juga bakal bergabung untuk mendorong ekosistem tebu dan bioetanol. Selain PT PN, PT Pertamina juga bakal ikut dalam joint venture ini. Tiko mengungkapkan, saat ini timnya sedang melakukan kajian berdasarkan penerapan di Brasil. Ia berharap langkah ini bisa menjaga ketahanan pangan ke depan. Tak hanya dari sisi teknis, sisi investasi pun digenjot. Tak heran jika Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol ini dikepalai langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Akhir April lalu, Bahlil menggelar rapat perdana bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahlil menegaskan, pemerintah tak lagi mau impor gula. Karenanya pemerintah ingin mempercepat investasi untuk mendukung swasembada gula dan bioetanol. Bahlil mengungkapkan, kebijakan ini akan menjadi investasi yang besar, sehingga investor harus memiliki kredibilitas. Ia menambahkan, setiap investor diwajibkan mampu memenuhi hak-hak adat. Ada 4 klaster dengan total lebih dari 2 juta hektar yang akan menjadi wilayah pengembangan swasembada gula terintegrasi bioetanol. Rinciannya, klaster 1 dan 2 seluas kurang lebih 1 juta hektar, klaster 3 504.373 hektar, dan klaster 4 seluas 400.000 hektar. Sedangkan, total rencana investasi perkebunan tebu terintegrasi swasta pada klaster 3 diperkirakan mencapai 5,62 miliar dolar Amerika atau setara 83,27 triliun rupiah. Bahlil mengungkapkan, Badan Karantina Indonesia telah mengetes bibit tebu yang didatangkan langsung dari Australia. Bibit ini diharapkan mampu menjadi bibit unggul yang bisa menghasilkan tanaman tebu yang berkualitas. Pelaksanaan investasi swasembada gula dan bioetanol ini diperkirakan akan selesai di 2027. Tim redaksi CNBC Indonesia.